Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elha Maestari dengan NIM O1A1201517 kelas C. Di sini saya akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Adapun subpokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, gliogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang kedua, penjelasan tentang glikolisis, siklus Krebs, rantai respirasi atau transport elektron. Yang ketiga, penjelasan tentang hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Dan yang terakhir, penjelasan metabolisme di tubuh manusia, yaitu proses glikolisis antara aerob dan anaerob, yang energi dihasilkan satu glukosa. Definisi glikolisis adalah proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat. Kemudian, glikogenesis merupakan pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi kadar glukosa, dalam hal ini peningkatan dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Kemudian, glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar gula dalam darah menurun. Gula diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Dan yang terakhir, gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat. Namun, oksaloasetat dan dihidroksiaseton fosfat dapat juga menjalani proses gluconeogenesis. Asam laktat beberapa asam amino dan gliserol dapat dikonversi menjadi glukosa. Kemudian, proses siklus glikolisis. Glikolisis terjadi di sitoplasma. Adapun bahan bakunya yaitu glukosa. Glukosa ini diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Yang selanjutnya, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dua molekul PGAL. Kemudian, molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfoglycerat dengan cara mengikat PI. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan satu NADH. Yang kemudian 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Yang selanjutnya, 3 fosfoglycerat diubah menjadi 2 fosfoglycerat. Yang kemudian 2 fosfoglycerat diubah menjadi senyawa fosfonol pirufat. Dan fosfonol pirufat ini diubah lagi menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Yang kemudian itu siklus Krebs. Jadi siklus Krebs ini terjadi di
matriks mitokondria dengan bahan bakunya itu asetil-CoA. Asetil-CoA ini berikatan dengan asam oksaloasetat dan membentuk asam sitrat. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Asam sitrat ini diubah menjadi asam isositrat, yang kemudian asam isositrat diubah menjadi asam ketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan karbon dioksida dan pembentukan NADH. Asam ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Kemudian suksinil-CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Kemudian asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Yang kemudian asam malat ini diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Kemudian proses transport elektron. Jadi transport elektron terjadi di kristal mitokondria. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi, total dari satu NADH akan dihasilkan 3 ATP. Kemudian, subpokok pembahasan yang ketiga adalah proses transport elektron. Dan kemudian, pada transport elektron untuk mendapatkan molekul FADH, yaitu molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun, pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian, elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi, hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir, elektron juga akan ditangkap oleh oksigen menghasilkan H2O. Subpokok pembahasan ketiga yaitu tentang hubungan karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi, keterkaitan karbohidrat,
protein dan lemak, yaitu mereka akan dimetabolisme. Yang hasil akhirnya itu akan menjadi asetil-CoA, di mana asetil-CoA merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs dihasilkan CO2. Subpokok pembahasan yang keempat, glikolisis. Jadi setelah penjelasan proses glikolisis, bahwa glikolisis ini hasil akhirnya akan terbentuk 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian dekarboksilasi oksidatif. Pada tahapan ini, reaksi yang berlangsung dibantu oleh beberapa enzim. Enzim ini ditemukan pada mitokondria, sel eukariotik, dan sitoplasma sel prokariotik. Proses dimulai dengan lepasnya gugus karboksilat dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian, sisa 2 atom dari asam pirufat dan bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya menjadi molekul NAD+ dan membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Terakhir, koenzim A atau CoA akan diikatkan pada asetat membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian siklus Krebs. Adapun hasil akhir dari proses siklus Krebs adalah 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Dan yang terakhir, transport elektron. Transport elektron atau fosforilisasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Dari proses sebelumnya kita mendapatkan 10 NADH. 10 NADH ini merupakan hasil dari proses glikolisis, siklus Krebs. Jadi semua itu dijumlahkan. Karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapat adalah 10 NADH dikali 3 ATP menghasilkan 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang kita dapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH2. Jika satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang kita dapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Jika menambahkan 4 ATP yang didapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 2 ATP ditambah 2 ATP ditambah 30 ATP ditambah 4 ATP menghasilkan 38 ATP. Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya, yaitu transfer elektron yang terjadi di mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan energi 2 ATP. Jadi ATP bersih yang dihasilkan adalah 36 ATP. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respirasi anaerob. Dalam respirasi anaerob ini terbagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan jenis fermentasi yang banyak digunakan selama ribuan tahun dalam pengolahan bahan makanan. Proses fermentasi alkohol itu diawali dengan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat.
Pada proses tersebut dibentuk juga 2 ATP dan 2 NADH. Setiap asam pirufat diubah menjadi asetildehid dengan membebaskan karbon dioksida. Asetildehid diubah menjadi etanol dan NADH diubah menjadi NAD+, untuk selanjutnya digunakan dalam glikolisis kembali. Kemudian, fermentasi asam laktat. Sama halnya dengan fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat dimulai dengan tahap glikolisis. Fermentasi asam laktat dilakukan oleh sel otot dan beberapa sel lainnya. Asam laktat berlebih dibawa darah menuju hati untuk diubah kembali menjadi asam pirufat. Glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat melalui glikolisis, membentuk 2 ATP dan 2 NADH. NADH diubah kembali menjadi NAD+ saat pembentukan asam laktat dari asam pirufat. Fermentasi asam laktat tidak menghasilkan karbon dioksida seperti halnya fermentasi alkohol. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.